Laporan utama Jejak 98 kali ini berada di ibu kota Bolmong Utara. Saya bersama Bolmong Induk terkait dengan kondisi keamanan di Bolmong. Saya kini mencoba untuk mengorek, tapi sebelum informasi kami suguhkan, jangan lupa subscribe, nyalakan tombol lonceng. Oke, selamat siang Pak Kasal, Kepala Badan Pol PP, Kepala Dinas Pol PP Kabupaten Bolmong dengan Pak Saiful. Pak, saya ingin bertanya terkait dengan kondisi keamanan di Bolmong yang katanya cukup mengalami riak-riak serius karena adanya beberapa tambang. Seperti apa melihat kondisi ini ketika sejumlah perusahaan-perusahaan tambang itu muncul, Pak? Jadi begini, memang saya ini kurang lebih baru 84 hari kerja dipercayakan oleh pimpinan, sehingga memang dengan kondisi luas wilayah Bolmong kurang lebih 27 sekian meter persegi dari luas ke utara, kami nanti akan memetakan, karena ini kan target 100 hari kerja saya itu pertama saya akan bikin penguatan di internal dulu terkait baik SDM-nya, karena kan pasti kita harus bikin SDM. Ada di yang namanya PPNS, penyidik pegawai negeri sipil. Langkah-langkah ini saya akan upayakan, yang pasti saya akan berkolaborasi baik itu Polri, TNI, karena polisi Pampraja itu kan PPNS cuman internal kan, yang minimal mesti ada penyidik secara umum ya, Polri. Kita harus ada langkah pertama kita harus ada MOU dulu. Kita harus ada MOU dengan Polri, baik itu kejaksaan, pengadilan, karena itu memang sudah arahan Menteri Dalam Negeri, Siki, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan kemarin sudah sampaikan. Jadi kita ambil langkah dulu itu. Ketika kita turun tanpa itu kan nanti seperti apa nanti itu apa? Pak Bino memberdayakan atau meningkatkan kualitas internal SDM daripada Pol PP sampai pada fungsi penyidikan. Nah, kalau kemudian dalam pengamanan yang bersifat eksternal, apa spesifikasi pekerjaan dan seberapa jauh identifikasi pemetaan daerah-daerah yang dianggap cukup tinggi konflik yang ada, apalagi adanya pengaruh perusahaan tambang yang terdengar di mana-mana. Seperti apa kira-kira Bapak menjabarkan tentang pemetaan dan efektivitas pengamanan di sana? Yang pasti kita lakukan awal dalam rangka untuk mempersiapkan Memorandum of Understanding dengan ini, MOU dengan pihak Polri dan instansi vertikal lain. Yang pasti kita pemetaan dulu, kita akan review dulu di lapangan tambang-tambang, baik itu illegal logging, tambang rakyat yang hari ini disampaikan yang istilahnya peti. Yang ketiga terkait dengan das, daerah aluran sungai yang beberapa eksa dan seterusnya. Kemarin memang sempat Pak Farli Kotambunan datang, Kasat Pol PP Provinsi. Beliau menyampaikan bahwa itu kita lakukan dulu pencegahan dini sebelum kita ada penguatan terkait dengan secara legal standing ya, Jadi kita pemetaan dulu. Kita harus lakukan review di beberapa tempat yang tadi seperti Bapak sampaikan itu yang potensi ya, apalagi pengusahaan daerah aluran sungai. Kita ambil data dulu sehingga kita bisa laporkan ke polisi Pampraja tingkat provinsi. Nanti beliau yang akan tindak lanjut apakah itu sudah ada ini atau tidak. Karena kan kita tidak serta-merta bahwa kasih berhenti atau apa yang kan kita harus ada ini dulu, minimal pendekatan dulu. Ya.
Oke. preventif ya. Oke. Kemudian seperti apa mekanisme koordinasi untuk mencegah, karena begini, riak-riak di masyarakat bukan hanya persoalan konflik kelompok personal, tetapi ada konflik lingkungan di situ, baik menyangkut pencemarannya dan sekarang kita melihat bahwa hampir beberapa terbelah ini oleh karena mungkin hutan-hutan yang hancur, kemudian akhirnya banjir di mana-mana. Tapi kemudian ini kan menjadi kesulitan besar bagi Pol PP, karena kalau misalnya apa sih yang kita harus bisa lakukan dalam rangka mengefektifkan dinas-dinas yang lain yang harusnya bertanggung jawab terhadap itu, sehingga pengamanan lingkungan, pengamanan perda tertentu mengenai mungkin berhubungan dengan lingkungan itu bisa lebih efektif. Bagaimana mekanisme koordinasi atau berapa kali ada evaluasi koordinasi dengan dinas terkait? Ya. Jadi yang pertama terkait dengan ini ya, kalau kita merujuk ke Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah, kita turun lagi ke Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang tugas pokok dan fungsi Polisi Pemerintahan. Pertama, penegakan perda. Penegakan perda, peraturan daerah, dan penegakan peraturan kepala daerah. Yang kedua, terkait dengan bagaimana di tengah-tengah masyarakat itu dia bisa hidup tentram, nyaman. Tentu ini kita bisa evaluasi terkait dengan ketentramannya, ketertibannya, serta bagaimana kita melindungi masyarakat. Nah, ini memang potensi-potensi ini, sehingga kemarin sempat kita sampaikan, kita rapat staf, maka ini kita harus melakukan secepat koordinasi instansi jajaran pemerintah daerah, baik itu Dinas Lingkungan Hidup, Perdagangan, baru ini PTSP, Dinas Perhubungan. Ini kan kita harus secara terintegrasi. Kita tidak bisa melakukan karena memang tupoksi kita langsung Tapi dengan kemudian pihak ada Polri tidak? dan TNI. Oke. Pasti. Tapi ada enggak identifikasi yang lebih spesifik terkait dengan skala tertentu yang potensinya lebih mempengaruhi riak-riak itu makin meluap, makin besar, atau bahkan bisa di blow up. Katanya, oh bagaimana, siapa sih yang bertanggung jawab, lingkungan hancur, rakyat mengeluh segala macam, tapi koordinasi itu tidak begitu cepat, tidak reaktif. Nah, seperti apa kemudian dalam pola penetapan skala prioritas ini, sehingga kemudian, karena apa? Keamanan mungkin lain ada sedikit aman, tapi lingkungan lebih banyak mempengaruhi dan menciptakan rasa aman dan nyaman tidak tercapai. Bagaimana itu? Ya, yang pasti Polisi Pamung Praja hari ini, Polisi Pamung Praja Kabupaten Mojokerto ada SOP-nya, standar operasi prosedur. Yang pasti ketika kita bertindak ada laporan, baik itu lisan maupun tulisan. Nah, sejauh ini saya kurang lebih 85 hari kerja di Polisi Pamung Praja, baru ada satu laporan yang di Muayat, kurang lebih itu di desa Bakan itu, di jembatan menuju ke arah itu. Justru yang melapor juga dari salah satu anggota Polri, itu ada pengerusakan, sehingga kita cek langsung. Sempat saya sampaikan, saya berhentikan dulu, saya identifikasi dulu. Itu kan yang harus lakukan, tidak serta-merta langsung ini, kita identifikasi dulu siapa punya eksa, siapa yang suruh dan sebagainya. Maka langkah itu kita bikin dalam staf, kita laporan ke provinsi. Nanti mereka yang review lagi, ini alat atau yang pemilik alat atau ini kan ini punya IUP tidak. Karena memang kekurangan kita hari ini, mohon izin Pak. Jadi nomenklatur Polisi Pamung Praja yang kemarin kantor sekarang sudah beralih ke dinas, yang diturunkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 2016, nomenklatur dari kantor ke dinas. Dulu kan eselon 3, sekarang sudah kurang lebih eselon 2. Tadi Peraturan Pemerintah Nomor 18 2016 tentang organisasi perangkat daerah. Mana yang lebih efektif kalau posisi identifikasi tadi kantor atau dinas? Kalau kita efektif bergerak ya, kalau kita sih hari ini dengan tadi nomenklatur, tadi kita dinas. Dengan memang saya hadir sebagai kepala dinas Polisi Praja, Sapras itu tidak jadi hambatan saya. Karena kan kita jangan ada orang lain kan berbicara, kita ke kantor atau kendaraan kita. Lagi-lagi kita hadir sini untuk melayani.
Oke. bagaimana ketentraman masyarakat, ketertiban, apalagi dengan kondisi pandemi. Kita kan sering-sering ke pasar, gitu. Jadi Oke. mungkin seperti Sekarang saya melihat bahwa ada sesuatu yang tidak enak dan tidak menyenangkan terkait posisi kantor di dalam Bupati yang kayaknya kualitas kantor ini sama dengan seksi atau biro, sehingga tidak mobile untuk melakukan pergerakan yang sebenarnya ini merupakan sebuah media institusi yang cukup besar tanggung jawabnya. Nah, kenapa kemudian harus di dalam, tidak di luar kantor yang akan lebih terintegral dengan kantor-kantor dinas lain dan masyarakat. Nah, ini kan orang mau masuk kantor bupati aja kan ada image selalu ini seksi atau biro, sehingga kemudian seperti tidak dianggap atau tidak dipandang, dan ini kemudian mengecilkan peran-peran strategis Pol PP di tengah-tengah masyarakat. Seperti apa Bapak menilainya dan seperti apa harapan Bapak terkait itu? Iya, jadi bagi saya pribadi, pertama saya bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, karena dari eselon 3 ke eselon 2 itu dulu Pak. Ya, alhamdulillah. Yang kedua, terkait dengan kondisi hari ini, baik sarana maupun prasarana, memang 2-3 tahun kemarin memang pimpinan kemarin itu yang lama yang menjabat sudah berupaya, karena pada saat mau sudah mau digelar pembang ini kalahan kita sudah pas kena COVID. Sehingga memang kepemimpinan yang kemarin itu sudah berusaha untuk bukan keluar dari zona aman karena kondisi dengan berdempetan, ruangan bidang tidak dan sih. Tapi lagi-lagi kalau saya Satpras tidak menjadi penghalang. Saya hadir untuk bagaimana tadi melayani. Itu yang terdepan bagi saya. Karena tadi kalau kurang lebih 84-85 hari kerja, saya minggu kemarin sudah berupaya membuat usulan proposal ke Kemendagri. Hari ini Ibu Sekretaris yang berangkat menyampaikan itu, sehingga saya bukan tidak berharap jadi karena namanya Bolmong ini kan kalau namanya pendapatan asli daerah masih minim, dia masih lagi berupaya untuk secara keseluruhan, secara umum. Tapi lagi-lagi saya berikhtiar bahwa saya berusaha bisa. Kalaupun ini iya, saya berusaha. Jadi Bu Sekretaris tuh. Tapi kemudian begini, kualitas manajemen biasanya sangat dan dia sangat ditentukan dengan keluasan sebuah tempat. Orang kalau bekerja di tempat yang sempit itu gerak dan selalu gairah berpikirnya juga menjadi rendah. Otomatis berpengaruh berbanding lurus dengan pekerjaan di lapangan. Soloyo ditampal, akhirnya loyo di lapangan ini Pak. Ini apa seberapa jauh apa kira-kira jalan keluar yang harus diciptakan untuk langkah ke depan? Apakah memang harus diharapkan bupati harus melihat ini atau dewan misalnya? Artinya lebih mendorong bahwa peran ini sangat strategis bagi pelayanan publik seluruh yang terkait maupun rasa nyaman masyarakat. Saya kira seperti apa nih Pak? Yang pasti Pak, ruangan itu kalau di catatan kita sebagai SN itu yang ada namanya ABK, analisis beban kerja. Karena kalau kita kerja nyaman pasti hasilnya sehat, hasilnya pasti bagus. Tapi lagi-lagi Pak, ini tergantung leadershipnya seorang pemimpin. Mampu tidak, Pol PP mau dibawa kemana ke depan? Mau ruang kecil, ruang besar, yang penting hati yang luas. Itu tergantung. Kayak kemarin juga, kemarin kan saya masuk itu memang kurang lebih yang tadi apa disampaikan, memang tidak ada kenyamanan. Saya juga duduk dalam, tapi saya berusaha tahun kemarin pasang AC dulu. Jangan lupa pikir kantor, kayak bisa nyaman semua. Pejabat semua bisa kerja dengan nyaman, bisa ada output. Lagi-lagi tentu kalau dengan hasil yang baik, tentu ada apresiasi Pak. Lewat dari pemimpin. Jangan minta hari ini tidak kerja, tapi kita kasih dulu apa kita pilih. Oke, terima kasih Pak Bino pada siang hari ini sudah memberikan beberapa penjelasan terkait bahwa andalan utama adalah kekayaan hati, kreativitas hatinya, bahwa itu adalah merupakan ruang yang memberikan inovasi kerja untuk menjawab berbagai tantangan. Terima kasih, saya Henry Priuru melaporkan dari Bola Amongondo.